Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang riset analisis pada POPMI. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Melda Lisa, yaitu saya sendiri sebagai ketua kelompok. Dan yang kedua ada Dani Rahman sebagai wakil ketua. Dan anggota kami ada Hendy dan ada Putra Zakwa. Yang pertama kami akan membahas tentang perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup seringkali mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Salah satu dari perubahan itu adalah digemarinya mie instan sebagai makanan substitusi nasi. Bahkan, kian hari produk ini kian menjadi makanan pilihan konsumen untuk makanan sehari-hari. Karena selain praktis dan harganya terjangkau, mie instan juga cukup mengenyangkan perut. Mie instan bisa dikatakan makanan yang siap saji dan mudah dimasak, apalagi sekarang pesaing mie instan yang ada di dalam dunia bisnis dirasakan semakin ketat. Dengan sering bertambahnya perusahaan-perusahaan sejenis yang menawarkan produk mie instan. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Dani Rahman. Baik, terima kasih. Ini ada rumusan masalah. 1. Apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap minat beli produk POPMI? Kedua, apakah terdapat pengaruh harga terhadap minat beli produk POPMI? Yang ketiga, apakah terdapat pengganti kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk POPMI? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk POPMI? Tujuan penelitian adalah 1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap minat beli produk POPMI. Yang kedua adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh harga terhadap minat beli produk POPMI. Yang ketiga untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk POPMI. Yang keempat untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk POPMI. Slide selanjutnya ada definisi brand. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pernyataan ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Kotler dan Armstrong tahun 1999, juga Keller tahun 2001, dalam Verina Dewi tahun 2008 ayat 137 berpendapat bahwa merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi keseluruhannya yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan sekaligus sebagai diferensiasi produk. Menurut Fajar Laksana tahun 2008 ayat 77, merek atau brand adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau gabungan semua yang diharapkan mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang, penjual, atau sekelompok penjual, dan diharapkan akan membedakan barang dan jasa dari produk pesaing. Cipjono tahun 2008 ayat 104 menyatakan definisi merek sebagai nama, istilah, simbol atau lambang, desain, warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan sebagai pembeda terhadap produk pesaing. Slide selanjutnya ada manfaat merek. Manfaat merek bagi penjual yang pertama adalah nama merek memudahkan penjual untuk mengolah pesanan-pesanan dan menekan permasalahan. Yang kedua, nama merek dan tanda dagang secara hukum akan melindungi penjual dari pemalsuan ciri-ciri produk. Karena bila tidak demikian, maka setiap pesaing akan meniru produk yang telah berhasil di pasaran. Yang ketiga, merek memberi penjual peluang kesetiaan konsumen pada produk. Yang keempat, merek dapat membantu penjual dalam mengelompokkan pasar ke dalam segmen-segmen.
Yang kelima, citra perusahaan dapat dibina dengan adanya merek yang baik. Yang keenam, dengan membawa nama perusahaan, merek ini sekaligus mengiklankan kualitas dan besarnya perusahaan. Manfaat merek bagi pembeli adalah dapat membedakan produk tanpa harus memeriksa secara teliti. Baik, slide selanjutnya akan dibawakan oleh Hendy. Strategi merek, brand extension strategi. Suatu usaha menggunakan brand yang sudah berhasil terhadap produk yang baru. Multi brand strategi untuk produk yang sejenis yang diberikan merek yang berbeda individual brand yang maksudnya agar seolah-olah antara produk tersebut saling bersaing, yaitu Fajri Laksana tahun 2008 ayat 81. Elemen brand equity. Menurut Shimamura 2001, elemen ekuitas merek sebagai berikut. 1. Brand awareness, yaitu kesadaran merek. Brand extension, yaitu asosiasi merek. Brand perceived quality, yaitu sebagai persepsi kualitas merek. Brand loyalty, yaitu sebagai loyalitas merek. Profil perusahaan. PT Indofood CBP Consumer Branded Products merupakan anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari kategori kelompok usaha produk konsumen bermerek yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, lebih dikenal dengan Indofood CBP. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 September tahun 2009 dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Indofood didirikan pada tahun 1990, awalnya bernama PT Panganjaya Inti Kusuma, yang kemudian berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 1994, sekaligus melakukan penawaran saham perdana sebanyak 763 juta saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, kini sudah bertransformasi menjadi perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku sampai menjadi produk yang tersedia di pasar. Saat ini Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya, yaitu Indofood 31.webly.com. Profil Popmi. Popmi adalah merek mie instan dalam bentuk cup dari Indomie di Indonesia. Diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur. Popmi diluncurkan pada tahun 1991. Popmi pada awalnya menggunakan kemasan cup ukuran kecil, yaitu mini dalam ukuran 35 gram, sedangkan 57 gram sampai cup plastik 60 gram untuk ayam spesial dan 80 gram untuk mie goreng. Pada tahun 2010, Popmi tampil dengan kemasan dan logo baru dengan logo Popmi merah di dalam lingkaran biru dan dengan mata di atasnya. Tetapi kemasan Popmi diperbesar menjadi 75 gram pada tahun 2013 dan tampilan kemasan pun berubah menjadi lebih menarik dari kemasan sebelumnya. Kemasan Popmi yang lebih baru dan lebih besar kini makin hits, lebih nendang, lebih kenyang, lebih yummy. Survei dari kuesioner akan dibawakan oleh Putra Zahwa. Baik, berdasarkan tabel tersebut, kita telah menyebarkan 100 kuesioner terhadap masyarakat. Bisa dilihat dari 100%, dominasi 55% terhadap pelajar atau mahasiswa, frekuensi 55. Yang kedua disusul oleh masyarakat yang tidak bekerja, persentasenya sebesar 37%. Lalu ada dosen atau guru, persentasenya 5%.
Yang terakhir, karyawan presentasinya 3%. Selanjutnya, hasil survei sumber informasi konsumen. Berdasarkan tabel berikut, dari survei 100 frekuensi dan presentasi 100%, kita bisa lihat presentasi terbesar jatuh kepada responden harga, yaitu 29%. Yang kedua disusul oleh lainnya 22%. Selanjutnya, variasi ukuran bentuk desain 14%, EKP 11%, komposisi 12%, dan terakhir 1% untuk berat dan neto. Jadi kesimpulan yang bisa kami berikan berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Brand perceived quality yang dijadikan pertimbangan masyarakat untuk memilih mengkonsumsi POPMI adalah harga, desain produk, rasa, dan kualitas produk. Semua aspek tersebut dianggap penting bagi masyarakat sebelum mengambil keputusan membeli produk POPMI. Perceived quality pada desain, kemasan produk, dan harga produk, konsumen menganggap tidak terlalu penting, namun pelaksanaannya dilakukan dengan baik sekali dan telah melebihi tingkat kepentingan atribut kepuasan konsumen. Perceived quality pada rasa produk dianggap sangat penting dan memuaskan bagi konsumen. Perceived quality pada kualitas atau kandungan nutrisi produk Indomie dianggap penting tapi hasil belum sesuai harapan konsumen. Demikian presentasi dari kelompok 3 tentang analisis brand POPMI. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pelafalan, selebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.